여기 먼저 시작하면 내가 맞추겠습니다. Saat Lim Ju-hyung dan Han Na-kyung protes akan pengumuman yang dilakukan Pak Park berusaha membujuk mereka dengan menceritakan kisah tentang kakeknya yang merupakan warga negara Korea Utara. Pak Park nampak bersedih ketika bercerita. Lalu ia diikuti pengurus desa damai lainnya kompak memohon pada Lim Ju-hyung dan Han Na-kyung agar mereka bersedia memainkan piano dan biola di acara nanti malam. Pada sore harinya, semua warga desa damai satu persatu datang ke tempat acara. Masing-masing orang membawa makanan yang mereka bawa dari rumah. Para warga, baik itu dari selatan maupun utara, bisa membaur. Lalu para warga saling memperkenalkan diri dan profesinya masing-masing. Tapi hingga malam tiba, Lim Ju-hyung tidak datang juga ke tempat acara. Lalu Pak Park coba menemuinya di rumah. Lim Ju-hyung ternyata berubah pikiran dan tidak mau memainkan piano dengan situasi seperti sekarang. Namun Pak Park tidak pantang menyerah untuk membujuk Lim Ju-hyung. Akhirnya pertunjukan piano dan biola yang dimainkan oleh Lim Ju-hyung dan Han Na-kyung dimulai. Mereka berdua kompak memainkan musik dengan nada yang selaras. Para warga desa damai dan seluruh pengurus bergembira bersama menikmati pertunjukan musik yang diiringi dengan nyanyian dari Pak Park. Selesai melakukan pertunjukan musik, Lim Ju-hyung menggenggam tangan Han Na-kyung untuk berterima kasih pada para warga. Saat itu, tiba-tiba listrik di desa damai padam, disertai dengan bunyi sirine yang terdengar. Mereka mengira ini adalah pertanda adanya perang, dan membuat Lim Ju-hyung ketakutan sampai bersembunyi di bawah pianonya. Tapi ternyata dugaan mereka salah. Listrik padam dan adanya suara sirine karena ada seekor rusa air yang terjebak di sisi perbatasan utara yang menyebabkan aliran listriknya terganggu. Ketika Lim Ju-hyung pulang ke rumah, ia melihat Han Na-kyung sedang membersihkan biolanya dengan penerangan sebuah lilin. Lim Ju-hyung berkata kalau permainan biola Han Na-kyung tadi bagus, namun Han Na-kyung menanggapinya dengan datar. Saat itu Lim Ju-hyung dibuat syok karena Han Na-kyung menggunakan piring kecil kesayangannya sebagai alas lilin. Lalu Lim Ju-hyung melepas lilin dari piring dengan sembarangan sampai tangannya terkena lelehan lilin. Melihat itu, Han Na-kyung langsung menarik Lim Ju-hyung dan membawanya untuk menyiram tangannya yang melepuh dengan air keran. Lim Ju-hyung jadi terpana melihat wajah Han Na-kyung dari dekat. Pagi harinya, ketika Lim Ju-hyung sedang membuat kopi, tiba-tiba perutnya terasa sakit. Namun di toilet masih ada Han Na-kyung. Jadinya Lim Ju-hyung pergi keluar untuk menumpang toilet di kantor pengurus desa damai. Setelah pulang ke rumah, Lim Ju-hyung dibuat kesal lagi karena kopi yang ia buat telah habis diminum Han Na-kyung. Dan saat masuk ke toilet, ia sangat risih melihat kondisi toilet yang kotor dan berantakan sehabis dipakai Han Na-kyung. Lalu Lim Ju-hyung membersihkan seluruh bagian toilet sambil menahan rasa jijik. Tak hanya itu, Lim Ju-hyung juga membersihkan seluruh ruangan rumah. Namun saat akan membersihkan kamarnya Han Na-kyung, Lim Ju-hyung membatalkannya karena ia melihat ada bra di atas tempat tidurnya. Di sisi lain, ternyata tantenya Han Na-kyung yang membantu mengurus kebutuhan ayahnya, karena rupanya ibunya Han Na-kyung telah meninggal. Lalu tantenya menelpon Han Na-kyung untuk menanyakan kabar dan memberitahu kalau sebentar lagi adalah peringatan hari kematian ibunya. Serta tantenya meminta Han Na-kyung untuk menyempatkan menelpon ayahnya. Sementara itu, Lim Ju-hyung menelpon manajernya dan mengeluh sudah tidak tahan tinggal di desa damai. Tapi manajernya tidak bisa membawa kembali Lim Ju-hyung karena ia sudah mengumumkan kalau Lim Ju-hyung akan cuti selama setahun. Dan juga manajernya menegaskan kalau Lim Ju-hyung tidak boleh dulu memiliki hubungan dengan seorang wanita. Setelahnya ada pengumuman dari Pak Park kalau nanti malam mereka akan mengadakan rapat bersama di balai desa. Ketika rapat dimulai, Pak Park menjelaskan kalau para warga desa akan menjalankan pertanian yang dikelola bersama antara warga dari selatan dan utara. 저는 빼주세요. Namun Lim Ju-hyung menolak, karena menurutnya bertani akan merusak tangannya karena tangannya sangat berharga sebagai seorang pianis.
Pengurus desa berkata kalau Lim Ju-hyung harus ikut bertani karena tidak ada pengecualian bagi warga desa damai. Mereka harus mau bertani. Lalu Lim Ju-hyung meninggalkan rapat padahal rapatnya belum selesai. Kemudian Lim Ju-hyung sedang menyiapkan makan malam dengan sepiring pasta sambil menuang segelas minuman anggur. Melihat itu, Han Ha-kyung minta untuk dituangkan minuman juga oleh Lim Ju-hyung. Lim Ju-hyung menegur Han Ha-kyung untuk pelan-pelan saja saat meminum anggur. Lalu Han Ha-kyung mencicipi pasta buatan Lim Ju-hyung dan ia sangat menyukai rasanya. Saat itu, Lim Ju-hyung mengusulkan pada Han Ha-kyung agar mereka membuat perjanjian tertulis. Lim Ju-hyung membuat isi perjanjian tentang waktu pemakaian toilet dan dalam menjaga kebersihan toilet mereka harus bergantian untuk membersihkannya. Serta dalam menjaga kebersihan dapur dan ruangan lain diserahkan pada Lim Ju-hyung karena ia pandai bersih-bersih. Han Ha-kyung setuju saja dengan perjanjian yang dibuat. 아니 꼭꼭 들어와서 Pagi harinya, Gyung-ho sedang lari pagi. Ia nampak sengaja berada di dekat rumah Ju-hui. Dan benar saja, Ju-hui langsung menyapanya dan menawarkan untuk minum teh di rumahnya nanti. Setelah itu, Gyung-ho menjemput Han Ha-kyung. Namun saat ia mengetuk pintu, Han Ha-kyung tidak keluar juga. Rupanya saat terbangun, Lim Ju-hyung jadi sangat terkejut mendapati dirinya tidur seranjang dengan Han Ha-kyung.